Kitab yang akan kita kaji ini adalah Fathul Alam Syarah Manzumah Aqidatul Awam. Untuk kitabnya sendiri sebenarnya tidak terlalu susah, ya, tidak terlalu full logika semacam Umul Barohin atau semacam apa itu Kifayatul Awam, ya. Namanya Kifayatul Awam tapi isinya menguras otak bagi yang tidak terbiasa dengan ilmu logika. Insya Allah ini isinya lebih ringan, cuman tetap tidak meninggalkan aspek-aspek pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala fa'ana fi wa fi ulumi fi ini amin. Ini mungkin tidak seperti yang awal-awal itu saya skip saja, ya. Semacam takdim beliau atau persembahan beliau untuk siapa itu saya skip saja. Kita langsung mulai dari awal pembahasan kajian. Qala al-musannifu rahimahullah taala fa'ana fi wa fi ulumi ini amin. Tamhid al-aqidah Islamiyah. Kita mungkin sering mendengar akidah Islamiyah, kita akhirkan sebagaimana keyakinan orang Islam atau istilah-istilah yang sering kita artikan secara umum gitu ya. Sebenarnya definisinya sendiri itu akidah Islamiyah itu apa? Atau minimal deskripsinya lah. Di sini beliau sampaikan al-umur al-ghaibiyah allati ya'taqiduha ahlul Islam. Jadi akidah Islamiyah ini adalah betul keyakinan umat Islam, tapi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang tidak bisa didapati oleh panca indera kita. Panca indera kita sebagai manusia normal loh ya. Kalau yang dikehendaki panca indera dari mereka-mereka yang Allah beri kelebihan, bukan indigo maksud saya, tapi umpama bisa melihat hal-hal gaib yang Allah kehendaki, umpama ya. Bukan dalam skala indigo, dalam artian bisa melihat semacam surga atau bisa melihat neraka. Kan ada memang asar-asar riwayat-riwayat orang-orang yang Allah beri kelebihan seperti itu. Nah, itu termasuk gaib meskipun toh mereka tidak, mereka bisa mengakses itu ya. Jadi percaya surga, percaya neraka termasuk akidah Islamiyah. Ya zamuna bisihatiha, membenarkan nilai keabsahan dari hal-hal gaib tadi. Mengacu kepada dalil-dalil qot'i, dalil-dalil yang tak terbantahkan. Mudahnya begitu. Bukannya dalil itu kadang sifatnya relatif. Tidak semua dalil itu bersifat relatif. Tetap ada dalil yang dalalahnya qot'iyah. Ya, kalau lafadznya itu sudah qot'iyah, sudah tidak bisa dibantah, maka maknanya ini kalau memang secara pasti menunjukkan kepada suatu hal, jadi sudah tidak spekulatif artinya, ya dalalahnya qot'iyah, dalalahnya juga tidak bisa dibantah. Ada dalalah qot'iyah tapi maknanya dhoniyah. Secara matan lafadz dia itu qot'i tapi dalalahnya dhoni, dalalahnya menimbulkan persepsi ada. Tapi ada juga yang lafadz dalalahnya qot'iyah tapi indikasi maknanya itu juga qot'iyah kalau memang bahasanya lafadz tersebut adalah an-nas, dalam istilah usul fikihnya nasun pakai shot gitu ya. Itu kan sebuah redaksi yang tidak spekulatif lagi maknanya gitu. Min ahami ma ya'taqidul muslimu tauhidullahi ta'ala bi ifradihi bil ibadah. Termasuk hal terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah mengesahkan Allah dengan apa istilahnya? Beribadah kepadanya. Beribadah hanya kepadanya. Semacam itu, beribadah hanya kepadanya. Ya ini memang bahkan termasuk hal yang wajib diamalkan oleh seseorang secara mendasar pertama kali itu ya meyakini akan keberadaan Tuhan dan Tuhan itu satu kan gitu. Awalu wajibin ala muslimi apa itu ma'rifatul awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Kalau di Alfiyah Zubatnya Ibnu Ruslan kan begitu.
Itu entah bait keberapa, saya lupa. Mungkin bait ke-21 atau bait ke-11. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh seorang manusia itu ya mengenal Tuhannya dengan yakin. Wa tasdiqu bi annahu ta'ala wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam pekerjaan. Nah, jadi semuanya serba satu, maksudnya satu-satunya. Ya. Zat Allah itu satu, tidak terbagi-bagi. Nah, sifat Allah itu ya hanya Allah saja yang punya. Di sini makanya jamak. Sifatuhu, sifat-sifat Allah itu ya hanya Allah saja yang punya. Af'alnya, pekerjaan-pekerjaan Allah ya hanya Allah saja yang punya. Al-aqidatu hiya awalul wajibati alal insanil akil sebagaimana saya singgung tadi. Falaisa bita'ami wahdahu ya isul insan. Ya bukan hanya urusan perut saja, hanya urusan konsumtif saja. Memang primer, tapi itu bukan satu-satunya hal yang wajib dicari oleh manusia. Bal yahtaju ila fahmi ayatillah wa idrokiha. Butuh untuk memahami ayat-ayat Tuhan dan mengenal ayat-ayat itu. Wa ta'amuli fil kaunil ladzi yuaddi ilal wala lillahi ta'ala. Ya. Kemudian tadabur, berangan-angan mengenai alam semesta yang bisa menghantarkan untuk cinta kepada Allah. Yang bisa menghantarkan kita ya untuk memasrahkan diri kepada Allah. Yang dengan konsep inilah nanti usulul akidah, dasar-dasar akidah itu akan menjadi mendalam. Jadi kalau sudah tadabur, keyakinan seseorang itu semakin mendalam. Dan hakikat-hakikatnya pun semakin menancap dalam diri orang tersebut. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Izin bertanya Ustadz, Silahkan. akidah itu apakah sama dengan tauhid? Tauhid itu konsep dalam akidah. Karena dalam akidah itu tidak cukup hanya dengan mengesahkan Tuhan. Tapi juga harus mempercayai keterutusan Rasul. Kalau hanya tauhid, sebagian kalangan Yahudi dan sebagian kalangan Nasrani mempercayai Tuhan itu satu. Tapi keterutusan Rasul, beberapa dari mereka, bahkan kebanyakan ya, itu mengingkarinya. Kalau kita ngomong skala tauhid itu mengesahkan zatnya, sifatnya dan juga fiilnya. Meskipun dalam prakteknya ketika seorang Yahudi dan Nasrani itu tidak mempercayai Rasul, itu secara praktikal mereka mengatakan Tuhan itu berbohong. Kenapa? Karena di kitab-kitab mereka itu sendiri sudah disebutkan akan keterutusan Nabi Muhammad. Atau dengan mereka mengingkari mukjizat itu sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong. Kenapa? Karena mukjizat itu bentuk pembenaran Tuhan. Tuhan sudah membenarkan para Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kok diingkari? Berarti kan mengatakan Tuhan telah berbohong. Bisa difahami? Oke Ustadz, jadi tauhid itu bagian dari akidah ya Ustadz. Betul. Syukron Ustadz. Ya. Ahlan, nanyalan. Diem baik. Saat enggak. Enggak tanya. Oh, ya udah. Antum suara berubah perasaan? Iya Pak Ustadz, enggak tahu deh. Dulu kayak enggak gini suaranya. Atau antum sudah mulai akil balik? Mungkin udah punya saat. Oh, udah expired ya?
Khosaisul akidah Islamiyah. Ya. Ciri khusus dari akidah Islamiyah, wahdatul akidah atau wahdatul akidah, yang konsentrasinya itu ke arah keyakinan, yakni fokus atas percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Wahdatul hadaf, poin berdasarkan tujuan, ya, yakni fokusnya untuk meninggikan kalimat Allah. Wahdatul masir, poin melihat goal yang akan dicari, yakni tartakizu ala izidin wa syarafil akhirah. Jadi fokus atas kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Mungkin kalian pernah mendengar ada beberapa orang, gak usah belajar akidah atau tauhid dalam-dalam, nanti malah ragu. Pernah dengar gitu nggak sih? Ya, memang bagi mereka yang mempelajari tidak sungguhan, ini justru akan membuat mereka masuk dalam ruang skeptisme. Tapi kalau mereka mau dengan sungguh mempelajarinya dengan catatan memang kapasitas otaknya memadai, ya. Kalau memang dia berakal, tentunya tidak menjadi skeptisme atau cenderung ateis. Justru dia bisa merangkai dalil-dalil atau argumentasi yang akan membantah konsep-konsep skeptisme, konsep-konsep yang ada pada Tuhan tiga dan seterusnya itu. Tuhan menjelma, Tuhan bereinkarnasi, ya dongeng-dongeng lucu itulah. Ya, yang penting itu bagaimana kita bisa menanamkan rasa keimanan di dalam hati. Ya, akidah ini salah satu caranya, memang malah cara mendasarnya. Kan kalau di Kifayatul Awam, antum dulu udah ikut belum Ahlan Kifayatul Awam? Udah ya? Nah, Iljamul Awam katanya. Oh iya, berarti yang Kifayatul Awam nggak ikut ya? Udah setahun lebih sih. Kifayatul Awam itu kan dikatakan bahwasanya orang yang hanya yakin tapi tidak memiliki argumentasi untuk keyakinannya, itu kan menurut Ibnu Arabi dan Imam Sanusi imannya nggak sah. Imannya nggak sah. Meskipun toh dia meyakini aqaid khamsin, 50 kepercayaan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia tidak bisa menyampaikan nilai argumentasinya, dia hanya sebatas ikut-ikutan saja dengan para imam, itu dianggap keimanannya tidak sah oleh Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Ini ketika yang dibahas orang yang akalnya penuh, ya mohon maaf kalau semacam orang yang autis atau keterbelakangan mental yang konsep idroknya nggak sampai, ya nah, tentunya nggak ada kewajiban untuk itu. Nah, jadi daripada iman kita itu masih diperkhilafkan, lebih aman kita cari sebuah dalil atau sebuah argumentasi yang akan membenarkan nilai-nilai dari aqaid khamsin itu. Yang dilarang oleh Imam Al-Ghazali dalam Iljamul Awam, itu kan bagi mereka-mereka yang memang secara logika tidak memadai satu. Atau mereka masuk ke dalam ranah yang mereka sendiri itu tidak mengerti sebenarnya arahnya kemana. Kecuali butuh pembimbing. Pembimbingnya pun ini bukan orang yang sembarangan, bukan hanya sekedar mengerti cakupan maknanya, tapi juga harus mengerti kondisi si muridnya ini. Kalau Imam Ghazali gambarkan dalam Iljamul Awam, gurunya pinter renang, pengennya muridnya bisa renang, tapi nggak diajari teorinya, atau dia tidak membaca potensi muridnya, langsung diajak ke tengah laut saja. Ini kan justru menenggelamkan si murid itu sendiri. Mabadi Asyroh untuk ilmu akidah, ya. Jadi 10 permulaan. Nah, dalam setiap ilmu itu ada 10 permulaan. Inna mabadi akulli fanin asyroh al-haddu wal maudu'u tsumma samroh.
bahwasannya permulaan untuk setiap bidang ilmu ada 10. Pertama al-hadu, pengertiannya. Al-maudu'u, tema bahasannya. Tsumma thamratuhu, buah atau istilahnya semacam faidah dari mempelajarinya. Wa fadluhu, nilai kemuliaannya. Wa nisbatun, relasinya dengan bidang ilmu yang lain. Wal wadi'u, penciptanya. Wal ismu, namanya. Istimdad, sumbernya. Hukum syari'. Nah, kemudian melihat dari hukum syariatnya bagaimana. Masail, tema bahasanya. Tema bahasannya lain nanti ya. Tema bahasannya. Kalau tema bahasannya nanti lain pemahamannya. Wal ba'du bil diktafa. Ya, sebagian yaitu kadang cukup untuk mewakili yang lain. Waman darol jami'ah haza syarofa, yang bisa mengerti keseluruhannya maka dia mendapatkan kemuliaan. Inama badi aku lifanin asyra al-hadu wal maudu'u tsumma samroh wa fatluhu wa nisbatun wal wadi wal ismu wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil diktafa waman darol jami'ah haza syarofa. Nah, silakan dihafal cuma 3 bait kecil lah. Namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, wal fiqh akbar, ilmu kalam. Nah, namanya banyak ini menunjukkan nilai kemuliaan dari bidang ilmu ini. Dinamakan tauhid karena memang kebanyakan pembahasannya itu adalah ya tentang bagaimana mengesahkan Tuhan. Pengertian tauhid secara bahasa atau etimologis yakni mengerti bahwasannya adanya sebuah benda itu satu. Sedangkan secara istilah, ilmu yang membahas mengenai apa-apa saja yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz pada Allah Ta'ala. Pada Rasul-Rasulnya. Pada hal-hal yang mungkin wujudnya. Nah, pembahasan ini berdasarkan apa? Berdasarkan argumentasi tentang hal-hal tadi. Ya. Argumentasi berdasarkan hal-hal yang memungkinkan wujud tadi yang nantinya akan menjadi sebuah petunjuk akan adanya Sang Pencipta. Dan juga akan membahas tentang hal-hal sam'iyat, jadi keterangan-keterangan berdasarkan Al-Quran dan hadis, ditinjau dari bagaimana meyakininya. Tema bahasannya lagi. Tema bahasannya zatnya Allah, zat Rasulnya, dan sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Al-umur al-ghaibiyah. Hal-hal gaib. Nah, yang mana akal ini nggak punya ranah untuk mengafirmasi, untuk membenarkan adanya nilai hal-hal tersebut. Bahkan termasuk hal yang jaiz saja menurut akal, ya, yang mana nanti akal itu bisa menilai, tidak bisa menilai ini ada atau tidak ada karena memang bukan ranahnya akal. Nah, tapi memang ada wahyu di sana yang dipastikan keabsahannya dan memerintahkan kita untuk beriman sebagaimana adanya malaikah, wal jannah dan surga dan juga nar'a. Buahnya atau ya faedah yang didapat sa'adatud daharaini, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa? Karena meninjau bahwasanya ilmu tauhid ini jadi pijakan untuk mengenal Allah, Rasul-Rasulnya, bagaimana menjadi dasar dari keyakinan seorang Muslim, menjelaskan nilai-nilai kebaikan dari keyakinannya itu tersebut. Dan bagaimana meletakkan nilai-nilai argumentatif atas orang yang berbeda pendapat dengannya. Nah, sebenarnya ikmatul hujjah alal mukhalifin ini ya bahasan ilmu kalam. Jadi sebenarnya ilmu akidah itu lebih fokus kepada nilai-nilai yang diyakini dan dalil-dalil pendukung atas keberadaan nilai tersebut. Nah, kalau ilmu kalam itu lebih ke arah kajian bidang ilmu yang sifatnya proteksi dan protektif, ya. Jadi bisa nilainya itu secara pengertian dan secara pekerjaan, ya,
untuk menjaga diri dari serangan-serangan orang yang berbeda, atau bahkan bisa digunakan untuk melancarkan serangan kepada mereka-mereka yang berbeda pendapat. Nah, umpama semacam kaum Nasrani, oh, Tuhan Yesus itu hebat daripada nabi kamu. Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati. Nah, ya tinggal dibalik. Nah, kalau Tuhan Yesus itu hebat, bisa menghidupkan orang mati, kenapa memilih mati? Kenapa lebih memilih mati di tiang gantungan? Berarti kan dia bukan pengendali kehidupan. Ya kan? Ini kan epic counter. Oh, itu sebagai penebusan dosa. Tuhan kok lemah sekali, mengampuni hambanya harus ngorbanin diri. Pengorbanan itu kan untuk hewan, kambing dikorbankan, sapi dikorbankan. Ini loh Tuhan dikorbankan, logikanya nggak cacat gimana? Ya saya nggak pernah punya kawan Nasrani yang saya epic counter seperti itu sih. Karena biasanya orang Nasrani yang saya kenal cenderung tidak membahas agama. Karena mereka tahu kalau main logika ya bukan ranah mereka untuk menang. Kenapa? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Saya lanjutkan. Keutamaan ilmu akidah merupakan ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan zat Allah, sifat-sifatnya, pekerjaannya, ya. Yang diantara pekerjaannya adalah mengutus Rasul. Ya. Kemudian ditinjau dari apa? Ya Rasul itu ketika diutus ya harus diimani. Kemudian Allah perkokoh dengan dalil-dalil. Nah, dan tidak ada nilai keutamaan yang lebih tinggi daripada nilai keutamaan iman. Percuma sholat kalau nggak iman, sholatnya nggak dianggap. Percuma puasa kalau nggak iman, ya lapar, cuman lapar saja. Dasarnya itu harus percaya dulu pada Tuhan. Nah, baru kemudian ditambahilah nilai-nilai ritual ibadah, baik ibadah yang horizontal ataupun yang vertikal. Ibadah yang nilai-nilainya adalah menyebar kebaikan di antara sesama makhluk atau nilai-nilai peribadatan sebagai penghambaan kepada Sang Pencipta. Hukum mempelajari ilmu akidah wujub aini loh, bayangkan. Wajib untuk setiap personal. Fa'ala kulli mukallafin ayata'allamahu mu'taqidan lima fihi bi'adilatihil ijmaliyah. Setiap orang mukallaf hukumnya wajib mempelajari ilmu akidah berkeyakinan dengan dalil-dalil global. Harus ada nilai-nilai argumentatif yang ia mengerti untuk menyokong keyakinannya. Meskipun dalilnya global, nggak apa-apa. Minimal dia ada dasarnya. Wa amma bi adilatihi tafsiliyah wa munaqasyati khusumil akidah bidaf'i syubhati anha fahuwa fardhu kifayah. Yaqumu bihil ulama al-mutakhassisun. Nah, konsep-konsep inilah yang sebenarnya oleh Imam Ghazali diberi batasan. Anda itu ya harus mengaca. Kalau tidak bisa masuk ke ranah ini, ya jangan paksakan. Nanti justru Anda yang akan skeptis dibandingkan mampu untuk membantah lawan Anda. Jadi kalau dalil-dalil secara rinci, kemudian bagaimana berbantah-bantahan, memunakosyah, bagaimana apa sih munakosyah bahasa Indonesia yang enak? Apalan munakosyah lan? Pokoknya ini Diskusi. ya diskusi. Nah, diskusi pada lawan akidah dengan menolak nilai-nilai syubhat. Nah, itu hukumnya fardhu kifayah. Gimana antum sudah punya umat dari kaum usulus salasah di Libya? Mayoritas. Ya enggak, maksudnya sudah ada yang antum berhasil tarik ke Aqaid Khomsin belum? Enggak. Atau Anda berkamuflase aja di sana? Enggak, tapi ada Sat. Jadi itu ada pokoknya deh tiba-tiba
dia ini orang apa diam-diam ini saat belajar akidah itu Asy'ari. Waktu ngobrol kok nyambung ya dia. Padahal dulunya disalah. Oh iya. Banyak kok sebenarnya dari kaum yang mengaku Asy'ari itu mereka apa ya, semacam ya nggak masalah mempelajari Asy'arian. Dalam artian melihat Asy'arian itu bukan sebagai kaum kafir atau mubti'ah, sebagai mubtadi, bukan. Ya mereka menganggap Asy'ari itu ya sebagai kelompok lain yang ya nggak masalah dipelajari mazhabnya. Jadi memang ada teman-teman kita yang sebenarnya dia itu pengikut Ibnu Taimiyah, cuman cenderung moderat. Seperti Dr. Labib itu kan beliau sangat moderat sekali dengan kita kaum Asy'ariyin. Iya, saking moderatnya sampai ditahzir. Sampai dihujat sama orang-orang Salafi. Kasihan. Iya, Sat. Tapi kan beliau orang Aden ya. Orang Aden sendiri itu untuk masalah akidah cenderung keras memang. Dalam artian mereka sama Asy'ariyan itu ya bukan memusuhi sih. Cuman seolah-olah ya mirip-mirip sama Wahabi Indonesia lah. Tapi kok Dr. Labib seperti itu ya wallahu alam. Memang kebanyakan teman-teman kita yang Salafi itu kalau dia ambil takhusus di ulum syariah ya, tidak mutakhosis di bagian teologisnya, mereka sangat moderat sekali. Yang bermasalah itu biasanya yang orang-orang Indonesia yang tamatan dari sana, yang ambil jurusan akidah. Mereka tidak mau melihat perbedaan biasanya. Justru yang usul fikih malah lebih mutasyadid. Padahal dia usuli ya. Usuli dan alumni ini apa? Yanbaul Quran ya, yang di Kudus. Padahal kalau usuli harusnya dia bisa melihat thariqatul mutakalimin dan thariqatul fuqaha. Karena orang-orang teologis itu ya sebenarnya ya orang-orang usuli juga beberapa. Orang-orang itu aja sebenarnya beberapa itu. Jadi ya kalau yang saya tahu biasanya seorang usuli itu cenderung moderat, ya nggak tahu kalau ada orang usuli yang ternyata dalam konsep teologisnya malah keras. Wallahu alam. Masailnya pembahasannya ilahiyat, nubuat, samiyat, berkaitan ketuhanan, kenabian, dan perkara-perkara gaib yang disampaikan atas wahyu. Relasinya dengan ilmu yang lain minal ulumi syariah. Jadi kalau dalam bahasa mantiknya itu a'am wa akhos mutlak. Ya. Jadi ulum syariah itu skala yang lebih umum. Dalam ulum syariah terdapat akidah. Makanya dalam takhusus syariah sendiri ada pembahasan akidah. Meskipun konsepsi-konsepsi akliyatnya tidak dibahas secara menyeluruh. Semacam makulatul asyroh, umurun amah, atau mantik-mantik yang nuansanya falsafi, ya tidak dibahas secara mendetail. Mungkin hanya mantik yang murni gitu saja. Istimdadnya dari manakah ilmu akidah ini diambilkan? Alkitab, as-sunnah, wan nazar akli. Jadi akal itu diberi peran untuk menentukan sebuah konsepsi akidah. Loh, kita itu kan disuruh percaya sama Allah berdasarkan instruksi. Kok pakai akal? Ada dalil-dalil Al-Quran, ada dalil dari hadis yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Contohnya fakta biru ya ulil absor. Ambillah iktibar, ambillah nilai dari sana, wahai orang yang memiliki akal. Bisa dilihat, Tuhan menyebutkan orang yang memiliki akal yang dikorelasikan dengan mengambil iktibar. Nah, maka di sini penggunaan akal itu sangat diperlukan dalam beberapa kasus yang syariat tidak memberi batasan secara langsung. Jadi disebutkan sampel-sampelnya, ya silakan gunakan sampel ini sebagai acuan hukum. Kan dalam kasus kias usuli atau kias tamsil dalam versi mantiknya.
Khamar haram. Ya ini sampelnya nih. Ya yang lainnya tinggal diikutkan saja. Semacam itu kalau dalam ranah fikih. Ya kalau dalam ranah akidah tapi ke pendekatan nilai umum dan khususnya biasanya seperti itu. Karena kias tamsil sendiri dalam akidah itu cenderung ditolak. Imam Al-Ghazali dalam Mi'yarul Ilminya itu bukan cenderung menolak sih. Dalam artian kias tamsilnya itu nanti sebenarnya bisa tercakupkan dalam konsep kias iktironi atau silogismenya. Kalau murni kias tamsilnya itu nggak bisa diaplikasikan dalam akliyat. Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Tapi ini sebenarnya ada saja yang mengusung kias tamsil dalam akidah yang disebut dengan kiasus syahid alal ghaib. Seingat saya Imam Fakhruddin Ar-Razi termasuk yang mengusung konsep ini. Jadi konsepsi kias tamsil atau kias usuli yang diaplikasikan dalam ranah akidah. Fal aqaid mu'assasatun ala shahihil kitab was sunnah. Keyakinan itu dilandaskan atas keterangan yang sharih dari kitab dan juga hadis. Wadiknya, penciptanya Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian Abu Mansur al-Maturidi. Ya, Abu Mansur ini termasuk Hanafiyah beliau. Saya punya kitab itu yang menjelaskan khilaf-khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, karangannya Abu Adzabah, yang nggak tebel-tebel banget sih. Ya, di situ ya lumayan memperbandingkan cara berpikir kaum mutakalimin ya, yang dalam konsep usulunya thariqatul mutakalimin diperbandingkan dengan thariqatul fuqaha yang dalam konsep usul fikihnya. Yang thariqatul fuqaha itu ya kaum ahlu ra'yi sebenarnya. Orang-orang yang menggunakan nalar akalnya. Imamah ahli sunnati wal jamaati alladzina dawanu kutubahu waraddu alal munkirina lil aqaid. Jadi imam dari ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Yakni mereka-mereka yang membukukan buku-buku beliau. Ya. Dawanahu. Dan juga menolak orang-orang yang mengingkari akidah. Wasohahu al-mafasid wa aqamul hujjah wal adillata al-aqidah as-sahihah. Meletakkan nilai-nilai argumentatif atas dasar yang benar. Kepercayaan yang benar. Fadhaharu ilmu akidah fi thawbihil qawi. Wa qad taqtada bijtinaihima amatu ahlul qiblah. Umumnya ahlul qiblah ini ya kembali kepada Asy'ari dan Maturidi. Meskipun toh ada yang mengaku Atsari, tapi Atsari ini sebenarnya minoritas yang murni Atsari. Kebanyakan tidak Atsari, tapi mengikuti Ibnu Taimiyah. Ahlan, itu ngerti konsep isbatul makna kan dari usulul salasah itu? Isbatul makna, tafwid. Iya. Iya bedanya apa Salafi sama Atsari di itu ya kan. Makanya Isbatul makna. dalam kasus isbatul makna sendiri kan maksudnya ada Salafi yang menyalahkan konsep tafwid, ada yang ya sudah nggak apa-apa tafwid, yang penting jangan takwil, ada kan yang begitu juga. Ada yang ini ada emang benar sih ada yang ngingkarin tafwid gitu. Aneh juga kaget. Berarti dia ngingkarin ini Sat. Ulama-ulama salaf yang beneran Sat. Iya, soalnya kan mereka di antara dalilnya yang mengenai itu loh, Imam Malik yang mengatakan mengenai yat itu loh, maknahu ma'rufah gitu, wal kaifiyah majhulah. Kalau wal makna ma'rufah berarti kan di situ isbatul makna Imam Malik. Ya berarti kan dia menafsiri konsep ucapan Imam Malik itu sebagai pembenaran untuk membenarkan bahwasannya Tuhan itu memiliki tangan. Padahal kan nggak melulu begitu. Ya makna ayat itu kita tahu. Tapi kan bukan berarti makna ayat yang berupa organ ini yang disematkan kepada Allah. Wal makna ma'rufah. Memang ma'rufah makna dari ayat.
Tapi kan Imam Malik sendiri nggak mengatakan bahwasannya makna yang ma'rufah yang itu yang disematkan kepada Allah. Mereka tafsiri sendiri, mereka yakini sendiri, mereka salah-salahkan orang lain berdasarkan tafsiran yang mereka yakini sendiri. Ini jadi ngomongin Salafi. Ya, kalau saya pernah ketemu itu yang dia menerima konsep tafwid, tapi sangat anti sama takwil, cenderung hampir mengkafirkan mereka yang takwil. Sampai mana tadi ya? Faqad kana hadzal ilmu sahlan yakfi fi suratul ikhlas. Ilmu ini gampang, cukup dengan surah Al-Ikhlas. Lakin ikhtalato bisyubahi ahli dhawal mungkirin wal malahidah wazanatikoh. Tapi nilai kemudahan itu disisipi nilai kesyubhatan dari mereka-mereka yang sesat, yang ingkar, cenderung ateis, dan zindik. Zindik itu mereka mengabaikan nilai-nilai syariat. Mengabaikan nilai-nilai akidah. Ya sholat, cuman nilai-nilai akidahnya itu diabaikan. Gitu. Jadi kan zindik ini perlawanan dari fasik. Kalau fasik mengabaikan nilai-nilai syariat. Kalau zindik mengabaikan nilai-nilai akidah. Fastagola Abu Hasan Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi bitatwini ilmil akidah wa dhabtihi. Beliau berdua melakukan effort, ya, usaha untuk membukukan ilmu-ilmu akidah. Wa kadzalika man ja'a ba'dahuma kal Baqilani wal Juwaini wal Ghazali rahimahullah taala. Ya, Abu Bakar Qadhi Al-Baqilani. Beliau ini termasuk Asy'ariyin, cuman dalam masalah beberapa hal yukhalif al-imam. Nah, termasuk Imam Juwaini di akhir hayatnya dalam satu riwayat senada dengan pendapatnya Al-Baqilani dalam konsepsi fi'lul ibad. Ya, dalam konsepsi fi'lul ibad. Satu lagi Abu Ishaq Al-Isfiraini. Jadi 3 Asy'ariyin tapi yang cenderung dekat dengan Maturidiyah konsepnya. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada sedikit perbedaan dalam konsep hal-hal yang tersirat di dalam hati. Atau mungkin lebih dekat kalau Imam Baqilani dan Imam Juwaini mungkin lebih dekat sedikit ke arah Mu'tazilah. Imam Ghazali dengan konsep mujarodnya. Jadi alam semesta ini terbagi dari 3 komponen. Yang bisa berdiri sendiri disebut jauhar. Yang harus berpijak kepada benda yang lain disebut arad. Dan yang ketiga, benda yang ada namun tidak membutuhkan tempat. Namanya mujarod. Nah, itu. Nah, di sini saya sepil ya seperti ini saja, maksudnya sebagai wawasan kita dalam ilmu akidah ya, meskipun tidak tersebutkan di kitabnya. Faidatun yaqulu al-Imam Az-Zubaidi rahimahullah. Ya. Imam Zabidi dari daerah Zabid berarti. Zabid itu nama sebuah daerah di Yaman, Az-Zabidi. Ya, Mangsa'uhu fi Zabid di Yaman. Tumbuh besarnya di Zabid, bukan Zubaidi, tapi Zabidi. Wal yu'lam anakula minal imamaini Abil Hasan Al-Asy'ari wa Abi Mansur Al-Maturidi jazahumullahu anil islami khaira lam yubdi'a min indihima ra'yan. Sebenarnya tidak memunculkan pikiran baru. Walam yustaqo madhaban, tidak mengkonsepkan sebuah madhab. Innama huwa muqarrirani limadhabi salaf, membenarkan madhab salaf. Ya. Munadilani amakana alaihi ashabul Rasulillah. Ya hanya sebatas meneruskan saja apa yang didapatkan dari ashabul Rasulillah. Abu Hasan Al-Asy'ari koma binusrati nususi madhabi Syafi'i. Imam Asy'ari itu basicnya Asy'arian. Ya, dia menolong redaksi-redaksi madhab Syafi'iyah. Wama dalat alaihi. Wasani Abu Mansur Al-Maturidi koma binusrati madhabi Abu Hanifah.
Wa ma dalat alaihi. Jadi sebenarnya lucu kalau istilahnya siapa namanya? Teman-teman Salafi itu bilang kalau ikut Imam Syafi'i ya ikut Imam Syafi'i secara total. Kenapa ikut Imam Asy'ari? Ya padahal Imam Asy'ari sendiri ini pengikut Imam Syafi'i loh. Ya nggak salah lah ngikuti Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sendiri itu nanti endingnya ke Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Abu Mansur Al-Maturidi, endingnya ke Abu Hanifah. Wa nadhiru kulli minhuma zawil bid'ah wa dhallat hatta qata'u wa wullu munhazimin. Lawan munadharah, lawan apa namanya? Berdebatnya itu adalah orang-orang ahli bid'ah dan kesesatan. Sehingga hatta kutiu, sehingga mereka tidak bisa lagi berhujjah dan terkalahkan. Hadza fil haqiqah asal jihad hakiki. Inilah dasar dari jihad yang hakiki. Nah ini kita baru masuk mukadimah. Ya agak santai saja. Ini kan kita buat, emang saya buat 20 pertemuan itu biar kita ya banyak munakosyahnya, banyak saling tukar pendapatnya. Gitu. Saya belajar akidah cepat-cepat, nanti pemahamannya takutnya meleset. Saya juga ikut berdosa nanti. Mukadimatun abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, setiap hal itu yang dinilai baik ya harus dimulai dengan menyebut nama Allah, mengikuti Al-Qur'an, dan juga atas dasar mengikuti perilaku Rasul ya. Menjadikan Rasul sebagai uswah, jadikan mengacu kepada perilaku Rasul. Ketika beliau itu memulai surat-suratnya yang beliau kirim kepada para raja dan para pemimpin pemerintahan dengan menyebutkan basmalah. Baknya di sini artinya musahabah atau isti'anah dengan konsep tabaruk. Kalau musahabah ya berarti abda'u ma'asmillah. Saya mulai bersamaan dengan nama Allah. Kalau isti'anah, saya memulai dengan bantuan nama Allah. Isam ma'khudun minna sumuwi. Ini kalau mengacu Basriyin ya, sama yasmu sumuwan. Kemudian wawunya dibuang, digantikan dengan hamzah wasol di depan. Ini menurut versi ulama Basrah. Bahwa madalah alal musamma. Yang namanya isem itu adalah yang menunjukkan sesuatu yang dinamai. Memang sebenarnya ada khilaf antara Imam Asy'ari sendiri dengan Abu Hanifah. Apakah al-ismu itu ainul musamma atau al-ismu itu ghairul musamma? Nah itu saya spill sedikit saja. Nggak saya jabarkan panjang-panjang, out of topic. Ya secara singkat, apakah nama itu wujud bendanya itu sendiri atau nama itu sebenarnya bukan wujud benda tersebut, hanya sebagai indikator saja. Contoh begini, ketika saya katakan saya minum madu. Nah, saya minum madu ini, apakah saya benar meminum madunya atau saya meminum kalau diartikan al-ismu itu ainul musamma atau wujud bendanya, berarti kan ketika saya minum madu, saya benar-benar meminum madunya. Nah, begitu. Tapi kalau al-ismu itu adalah ghairul musamma, berarti sebenarnya yang saya minum itu apa? Kalau versi Kufah, ismun itu dari kata pasama yasimu simatan yang artinya ciri atau tanda. Lafaz Allah merupakan alam, merupakan identitas dari zat yang maha tinggi. Ya. Jadi nama dari sebuah keberadaan yang maha tinggi yang disembah, yang wajib ada, yang berhak untuk semua nilai kesempurnaan, yang layak untuk zatnya. Kesempurnaan Allah
itu tidak ada habisnya. Ya. Wawasmullahil a'zam indal jumhur. Allah ini merupakan nama Allah yang paling agung, yang paling mulia. Ya. Nama Allah itu adalah nama Allah yang paling mulia. Jadi dari sekian banyak nama Allah dalam Asmaul Husna itu, ya, yang paling mulia adalah nama Allah. Berikutnya Warahmani al-mun'im bijalalil ni'ami wal murad usuluha kal imani wal afiyatu wa rizku wal aklu wa sam'u wa ghairu dzalik. Jadi maksud dari Ar-Rahman ini yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung. Jadi hal-hal poin-poin terpentingnya. Iman, kesehatan, rezeki, akal, pendengaran, dan yang lain-lain. Nah, akal ini kan juga termasuk rezeki yang paling besar. Ya. Nggak punya akal ya, masuk RSJ. Ya Nggak kena punya. hisap Ustaz, kalau nggak punya. Gimana? Gimana? Kalau nggak punya akal, kenapa? Nggak kena hisap kalau nggak punya hisap. Nggak punya akal nggak kena hisap Ustaz. Betul. Tapi kalau nggak punya akal, nggak potensial untuk menggapai surga tertinggi. Ayo pilih mana? Sudah di dunia nggak merasakan nikmat akal, nanti di akhirat juga surganya surga yang terendah. Atau punya akal, diberi nikmat, tapi potensial bisa menggapai surga tertinggi. Nggak pilih mana, gitu aja. Ya nggak bisa milih, kita kan dikasih ya. Wabirrahim al-mun'im bidako ikin ni'am. Jadi mun'im dengan nikmat-nikmat yang sangat rinci. Yang dikehendaki adalah perkembangan dari nikmat-nikmat yang secara global tadi. Umpama ziyadatul iman, wufuril afiyah, sehatnya itu keberlanjutan atau istilahnya menunaikan kesehatan. Ya, sehatnya itu bisa diaplikasikan pada hal-hal yang lain. Sebenarnya kan kata wufur itu apa namanya dapat diartikan semacam sempurna gitu, kamalul afiyah. Si'atu rizki, rezekinya lebar. Ya maksudnya rezekinya banyak. Contoh rezeki lebar ya punya lapangan kan lebar. Punya bandara. Kamalul akal, akalnya sempurna. Wihdatus sam'i wal basor. Ya, jadi antara apa namanya? Punya poin pendengaran dan penglihatan. Bagorizalik. Jadi nggak hanya mendengar saja, tapi juga selain memiliki kemampuan audio dibarengi dengan kemampuan visual dan yang lain-lain. Sekarang cuma bisa mendengar, tidak bisa melihat ya agak gimana gitu kan. Bukan nggak mensyukuri ya. Dalam artian kan ada kenikmatan yang dimiliki yang tidak dimiliki gitu loh kalau hanya bisa mendengar. Daimil isani. Kadrul atok bilang kitok, banyak pemberiannya tanpa terputus. Faidah, basmalah itu dinamakan ibtidak hakiki dan idhofi. Maaf, bismillah disebut dengan ibtidak hakiki, sedangkan alhamdulillah ibtidak idhofi. Kenapa hakiki? Karena secara mendasar yang memang dijadikan awalan itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan alhamdulillah kenapa dinamakan ibtidak idhofi? Ya permulaan tapi nggak permulaan banget gitu loh maksudnya. Dan termasuk golongan permulaan dibandingkan yang lain. Tapi yang benar-benar permulaan itu ya yang bismillahnya.
Falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril bagi bila tahawuli. Alhamdu secara logoh artinya memuji dengan lisan atas keindahan. Keindahan yang ikhtiari. Maksudnya gimana? Keindahan yang di sana ada effort dari pelakunya. Nah, pujian ini atas apa? Sebagai bentuk pengagungan. Baik atas dasar nikmat atau bukan. Secara syarak namanya alhamdulillah. Ya. Atau ini sebenarnya pengertian dari syukur ini. Yakni pekerjaan yang muncul sebagai bentuk pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat. Meninjau dialah sang pemberi nikmat. Ya. Walau ala ghairil hamid. Walaupun toh nikmat itu tidak ditujukan kepada si pemuji. Umpama melihat saudara saya mendapatkan kenikmatan. Saya turut berterima kasih pada Allah. Ya nggak apa-apa. Baik fiilnya berupa penyebutan dalam lisan, keyakinan dalam hati, atau aplikasi dalam melakukan atau aplikasi dengan anggota tubuh. Ya, umpama melakukan sholat sebagai sujud syukur karena ada saudara-saudara kita yang muslim terjauhkan dari musibah. Rasulullah berkata, kullu kalamin la yubda'u fi alhamdulillah bahwa ajzam, setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah itu adalah semacam sedikit barokahnya. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada lah ya. Nah, nggak ada saya rasa. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut besok insyaallah. Hanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.